Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Di balik kekayaan itu, tersembunyi warisan budaya yang syarat makna dan filosofi. Salah satunya adalah kesenian wayang. Wayang bukan sekedar hiburan tradisional, ia adalah cermin dari kehidupan manusia, simbolisme dan ajaran moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tokoh dalam pertunjukan wayang mewakili sisi-sisi kehidupan manusia. Di antaranya adalah kebaikan, kesenangan, amarah, hingga kejahatan. Lakon-lakon yang dimainkan pun bukan tanpa makna, melainkan mengandung pesan moral yang dalam. Pertunjukan wayang menjadi panggung simbolis dari pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada para penontonnya. Diiringi alunan musik gamelan yang khas, boneka-boneka wayang digerakkan oleh dalang yang tak hanya piawai bercerita, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Tradisi ini bukan hanya menjadi identitas budaya suatu daerah, tetapi juga telah diakui dunia. Pada tahun 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia, bahkan jauh sebelum batik, keris, dan angklung mendapatkan pengakuan serupa. Setelah mengenal apa itu wayang, kini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia perwayangan, yaitu Anoman. Anoman adalah kera putih sakti, putra Batara Bayu dan Dewi Anjani. Ia memiliki kekuatan luar biasa dalam berperan penting dalam pencarian Sinta, istri Brahma yang diculik oleh Rahwana atau Prabu Dasamuka. Dalam misinya ke Alengka untuk mencari Sinta, Anoman menghadapi banyak rintangan, termasuk saat ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Rahwana yang marah memerintahkan Anoman dibakar hidup-hidup. Namun, doa Sinta membuat api di ekor Anoman menjadi padam. Anoman lalu melawan balik, membakar Alengka, dan kembali membawa kabar kepada Rama. Setelah kekalahan atas Rahwana, Rama ingin menghadapi Anoman. Namun, Anoman menolaknya karena kesetiaannya terus tanpa pamrih. Selain tokoh Anoman yang berasal dari kisah pewayangan klasik, terdapat pula bentuk wayang kontemporer yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah wayang ukur dari Yogyakarta. Wayang ukur adalah wayang kreasi baru karya seniman Sukasman pada tahun 1974. Sebagai pengembangan dari wayang kulit Purwaga Yogyakarta, ciri khasnya terletak pada kejelasan bentuk tokoh, warna sunggingan yang kuat, dan teknik pahatan yang unik. Nama wayang ukur merujuk pada proses penciptaannya yang teliti dan estetis. Wayang ini menjadi inovasi dalam seni pewayangan, memperkaya budaya Indonesia dengan tampilan yang modern dan ekspresif. Selain wayang ukur yang merupakan inovasi modern, ada pula nih jenis wayang tradisional lainnya yang tak kalah menarik, yaitu wayang kelitik Yogyakarta. Wayang kelitik adalah jenis wayang yang terbuat dari kayu pipih dan disungging menyerupai wayang kulit purwa. Perbedaannya terletak pada bagian tangan yang dibuat dari kulit agar lebih ringan dan mudah digerakkan. Nama kelitik berasal dari suara yang khas yang bermuncul saat wayang saling berbenturan. Wayang ini memiliki ciri khas pada setiap tokohnya yang menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan disinilah kita sampai pada waktu kesadaran bahwa setiap jenis wayang, dari bentuk hingga ceritanya, adalah warisan yang tak ternilai. Di tengah arus modernisasi yang terus bergulir, wayang tetap berdiri sebagai saksi bisu peradaban bangsa. Ia bukan cuma sekedar pertunjukan seni, melainkan cerminan nilai-nilai luhur, filosofi kehidupan, dan kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Wayang mengajarkan kita tentang keberanian, keadilan, kesetiaan, dan kemanusiaan dari balik bayangan layar kelir. Suara dalam menyuarakan warisan budaya yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Kini tanggung jawab menjaga warisan itu ada di tangan kita. Melestarikan wayang bukan hanya soal mempertahankan tradisi, tetapi juga merawat akar identitas yang membuat kita berbeda, sekaligus istimewa di mata dunia. Karena selama masih ada yang bersedia mendengarkan kisah-kisah di balik layar, maka selama itu pula wayang akan terus hidup menghidupi jiwa bangsa.